Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Warattilil qur'ana tartila. Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad Al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-hadits atau kama qala. Para muhibbul Quran, para qari'ul Quran, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan umum yang terjadi kepada sebagian imam-imam sholat berjamaah. Ini menjadi sangat penting karena begitu pentingnya posisi imam dalam membaca suratul Fatihah dengan baik dan benar. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Quwaitiyah memberikan penjelasan tentang pentingnya posisi bacaan imam yang benar adalah dijelaskan li'annal imama dhaminun wa yatahammalu ala qiraatil ma'mum, karena imam itu menanggung bacaan makmum itu sendiri, dan itu tidak mungkin kalau bacaannya tidak baik akan menanggung bacaan orang lain. Oleh karenanya akan saya jelaskan beberapa kesalahan-kesalahan umum supaya ini bisa menjadi masukan dan bisa diperbaiki ke depannya. Allahumma amin. Dalam suratul Fatihah ada 7 ayat. Kita mulai dari ayat pertama, di mana dalam pembahasan ini saya akan lebih fokus kepada kesalahan jali yang dapat membatalkan sholat, yang dapat membatalkan sholat, yaitu kesalahan yang yughayyirul makna awil i'rab, yang dapat merubah makna atau i'rab. Pada ayat pertama yaitu basmalah, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini, pada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini berpotensi lafal Ar-Rahman, huruf ha-nya itu tertukar kadang kepada huruf kha atau huruf ha. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini akan berubah pada makna. Atau yang kedua kepada huruf H, dibaca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang H pertama sudah benar, tapi ketika kasrah menjadi H, dibaca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini adalah salah jali yang bisa merubah pada makna dan mengakibatkan batalnya sholatnya makmum yang bacanya lebih baik. Baik, untuk ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umumnya kesalahan ini biasanya terjadi pada lafal al-alamin, yang di situ ada huruf ain, biasanya tertukar kepada huruf yang terdekat yaitu hamzah, karena serupa. Sebagian membaca begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Tentu ini sebuah kesalahan. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, bukan alamin. Sekali lagi, ini juga dapat merubah pada makna lafal al-alamin. Berikutnya pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Pada lafal Ar-Rahmanir-Rahim, sebagaimana ayat pertama, hati-hati tertukar pada huruf kha atau huruf ha. Tidak dibaca Ar-Rahmanir-Rahim atau Ar-Rahmanir-Rahim, tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ayat yang keempat,
maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kesalahan umum itu terjadi pada ziyadatul harf, yaitu menambah huruf mat. Sebagian kadang membaca seperti ini, maliki yaumiddin, akafnya menjadi panjang satu alif, maliki yaumiddin. Tentu ini adalah kesalahan jali dan dapat merubah pada makna dari ayat ini. Harusnya maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kemudian pada huruf dalnya kadang sebagian dialek itu kemudian dibawa kepada bacaan Al-Quran, khususnya pada suratul Fatihah, sehingga dalnya berubah menjadi zai atau za, harfuz za, dibaca maliki yaumizzin. Tentu ini merubah pada makna ini. Berikutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat ini yang harus berhati-hati adalah tasydid daripada lafal iyyaka. Jangan kemudian ditakhfif dibaca iyyaka, ya, iyyaka. Kalau ini kemudian terjadi, maka bukan hanya merubah pada makna, tapi kalau disengaja bisa berpengaruh pada tauhid kita. Na'udzubillahi min dzalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid daripada hurufnya ini harus betul-betul jelas. Kemudian ada sebagian kadang-kadang imam sholat itu memanjangkan huruf kaf, ya, sembari kemudian diberhentikan, disaktah, dan ini termasuk bagian dari kesalahan jali yang dapat membatalkan sholat kalau disengaja, dan membatalkan sholat bagi makmum yang lebih baik bacaannya. Seperti ini dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi akafnya dipanjangkan dan ada saktah, dan itu tidak ada dalam bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru kita, dari guru-gurunya, dari tabi'in, tabi'in kepada para sahabat, bersambung sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat ini yang kemudian rawan terjadi kesalahan jali, yaitu pertama di huruf ta pada lafal al-mustaqim. Kadang-kadang ada sebagian imam itu membaca mustaqim, mustaqim. Ini disebabkan karena huruf ta itu mempunyai sifat istifal, tipis. Kemudian qaf itu mempunyai sifat al-isti'ala yang artinya tebal, karena terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Sehingga karena huruf yang tipis bertemu dengan huruf tebal, kadang-kadang taknya kemudian terpengaruh menjadi tebal, sehingga dibaca ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Tentu ini merupakan kesalahan jali, harusnya mustaqim. Berikutnya adalah pada lafal al-mustaqim. Pada lafal al-mustaqim itu artinya di qafnya kadang karena kedekatan makhraj itu kadang-kadang tertukar dengan kaf,
sehingga dibaca mustaqim, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Tentu ini adalah ibdalul harfi, merubah huruf yang asalnya qaf menjadi kaf. Harusnya ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, bukan mustaqim. Ya. Yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat ini yang harus berhati-hati supaya tidak timbul kesalahan yang jali, yaitu pada lafal an'amta. An'amta. Ini kadang-kadang secara acak berubah-ubah, tertukar antara satu dengan yang lain, yaitu antara hamzah dan ain. An'amta. Ada sebagian imam itu kemudian tertukar dibaca an'amta, an'amta, atau jadi ain semua, an'amta, suratal ladzina an'amta, atau suratal ladzina an'amta, atau an'amta. Ain di depan, hamzah di belakang. Harusnya hamzah dulu baru ain, sehingga yang benar adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jangan an'amta atau an'amta, tapi harusnya an'amta, an'amta, hamzah lalu ain. Ya. Kemudian berikutnya adalah pada lafal ghairil maghdubi. Al-maghdubi itu sebagian daripada imam kemudian huruf ghinnya tertukar kepada huruf waw, sehingga dibaca begini, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Jadi mau itu waw, harusnya kan ghain, ghairil mau, bukan mau. Ya, kalau maudubih itu waw, berarti merubah huruf ghain kepada waw, dan ini adalah khata' jali yang dapat membatalkan sholat bagi makmum yang lebih baik bacaannya, atau seseorang yang mampu kemudian disengaja. Nah, para qari'ul Quran yang paling terakhir adalah di lafal waladdallin, kadang lamnya yang terakhir itu tidak tertasydid. Ada sebagian baca seperti ini, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini tasdid lam yang terakhir itu menjadi hilang. Harusnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah para qari'ul Quran, kesalahan-kesalahan umum yang masuk dalam kategori jali dan dapat yubtilus shalah, dapat membatalkan pada sholat. Oleh karena itu perlu kiranya kepada para imam yang merasa kemudian bacaannya antara huruf satu yang serupa tertukar, itu harus banyak latihan, banyak berguru kepada ustadz-ustadz di setempat yang lebih fasih, dan pastikan guru yang kemudian dijadikan mutalaqi, dijadikan guru, mempunyai sanad bacaan yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para qari'ul Quran, ini adalah bagian pertama yang sudah kami jelaskan tentang kesalahan-kesalahan umum yang masuk dalam kategori jali. Insyaallah pada bagian berikutnya akan saya sampaikan tentang kesalahan-kesalahan khafi, ya, yang seharusnya
seorang imam itu tidak boleh melakukan itu, karena kefasihan seorang dalam menjadi imam itu dalam fikih menjadi faktor terpenting kedua. Jadi kalau dalam ilmu fikih dijelaskan, kriteria imam yang lebih berhak menjadi imam itu pertama al-afqah, orang yang paling alim fikihnya, terutama fiqhus shalah. Yang kedua al-aqra, orang yang paling bagus bacaannya, ya. Jadi menjadi posisi kedua, baru al-awra yang lebih wara, baru kemudian al-ansab nasabnya, baru terakhir adalah al-asyakh, faktor usia. Jadi nasab dan usia itu sebetulnya ada di faktor paling bawah. Yang terpenting adalah al-afqah dan al-aqra, bacaan, ya, bacaan. Oleh karena itu, semoga penjelasan ini menjadi manfaat barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.